Nah kalau tadi kan kaitannya sama generasi yang muda gitu ya mas. Uh, how to lu lu engage sama mereka gitu. Karena tadi mungkin lu punya mindset untuk belajar sama mereka gitu ya. Nah gimana dengan mereka ke lu gitu mas? Yang lu rasain selama ini, apakah mereka pun juga fine-fine aja gitu berinteraksi sama yang senior? Wah itu harusnya kamu nanya ke mereka. Lu bisa merasakan interaksinya. Ya, alhamdulillah sih mereka welcome sama aku sih gitu. Jadi waktu kalau misalnya aku ajak mereka happy gitu. Mungkin buat mereka baru atau mungkin buat mereka pencapaian juga karena waktu muda mereka mainin laguku gitu. Terus aku juga bilang, ngapain mainin lagu gua? Aneh gitu. Iya, jadi saya beberapa yang main sama aku tuh bilang dulu waktu muda maininnya lagu ini. Waktu SMA aku maininnya dengerinnya album Mas. Oh. Jadi waktu aku buat album itu aku nggak notice sampai bahwa albumku tuh bakal didengar sama orang semua itu. Ternyata karena mungkin era itu musik jazz instrumental dikit ya. Jadi mereka ya nelennya itu YouTube belum ada ya. Usia sekitar umur 20-an lah, mereka 30-an ya sekarang. Kalau yang umur 20-an lucu sih, udah agak terlalu jauh tuh. Udah agak alien ya. Alien. Jadi aku main sama sekarang nih Rio Emmanuel nih umurnya sama anakku. Jadi aku tanya, kamu tahu Om, dia manggilnya Om, saya suruh manggil Kak udah nggak mau dia. Om, kamu tahu aku di mana? Oh jadi saya dengar lagunya dulu Om. Lagunya Om dulu di play di salah satu mall dia bilang. Dan aku suka lagu itu. Nah waktu akhirnya aku SMP baru tahu di YouTube. Oh lagunya Tohpati gitu. Sekarang kok saya main sama Om. Ya kejadian lo juga main sama Iya seperti itu. Iya seperti kayak gitu. Circle itu kadang-kadang nggak diduga ya. Kayak gitu. Dan untuk lu meracik musik jazz, kenapa jazz sih mas? Awal lu pilih? Mungkin ini pertanyaan common, tapi gue pengen dengar langsung aja gitu dari lu, kenapa jazz yang lu akhirnya lu ambil gitu? Nggak, panggilan aja sih sebenarnya. Tapi sebenarnya rock pun juga aku suka, ya pop juga suka. Tapi kalau jazz itu mungkin apa ya? Kebebasan aja. Nah, kebebasan. Jadi main tuh aransemen nggak harus sama. Kalau pop kan kadang-kadang nggak bisa ya, dirubah-rubah. Udah pakemnya. Pemain rock juga sebagian besar seperti itu. Kalau jazz tuh bisa bebas, explore gitu. Semakin aneh, semakin ada hal yang baru, semakin menarik kayak gitu. Itu sih. Oke. Dan ini kan konser di Suhana ini jadi kind of konser yang memang istilahnya khusyuk gitu ya. Ya kan? Karena festival jazz sekarang tuh selalu masuk ke dalam festival-festival mas. Iya betul. Dan lo dapat kesempatan kayak gini gimana sih mas? Ya sebenarnya kesempatan kayak gini nih jarang sih. Dulu tahun 2000-an aku sering sama Simak Dialog, ada sering itu konser yang kusuk-kusuk gitu ya, yang dark gelap gitu. Iya. Di GKJ, di Gute House, di mana. Sekarang ini kayaknya udah jarang ya. Jadi agak lumayan kikuk juga, nggak tahu nanti gimana. Soalnya yang udah konserku tuh biasanya ya Janapati segede gitu kan. Terus dulu aku sama big band, terus partai gede lah gitu. Jadi lebih panggung besar. Ya, lebih kayak ada grande gitu lebih grande, ada show-nya gitu. Kalau ini kayaknya lebih hikmat gitu ya. Tapi aku tetap sih karena aku mungkin karena sering main di ranah pop, terus sebagai musik director konser apa gitu, sekusuk-kusuknya masih tetap harus ada part hiburan maksudnya lagunya kayaknya harus yang dipilih yang kayak gini ya gitu-gitu sih. Kalau kan itu selalu jadi ramuan lo ya mas? Ya karena mungkin kayaknya orang Indonesia masih suka yang gitu-gitu ya. Musik masih dianggap sebagai hiburan kan? Masih hiburan. Kayak kalau yang terlalu sempit sekali mungkin nggak terlalu masif ininya mungkin ya. Iya, skup kecil komunitas. Kayak Red and White. Iya, Red and White ya kayak gitu-gitu. Itu sih. Oke. Dan
ketika lu dihadapi yang kayak gitu mas, kekhusyuan gitu, lu lebih nyaman itu tadi kan, lu akhirnya meramu karena kebutuhan penonton nih untuk hiburan, tapi lu sendiri gitu ya, ketika sebagai tohpati lu lebih suka yang khusyuk gitu? Khusyuk, dua-duanya sih, tergantung kombinasi. Sebenarnya kalau khusyuk itu aku pinginnya yang datang memang musisi gitu loh. Seprofesi musisi, terus orang yang pemerhati musik gitu. Tapi kalau IO-nya ngundangnya yang umum banget, ya nggak akan nyampe nanti kan kita. Jadi makanya harus ngeliat-liat kemana. Dan percaya itu adalah bagian dari interaksi musiknya ya? Ya, kalau aku bilang yang namanya konser yang bagus tuh ada simak dialog tadi, berdialog gitu. Nggak kita berdialog sama musisi, tapi kita juga musiknya berdialog sama penonton. Jadi penontonnya kalau walaupun dia nggak suka, tapi dia paling nggak bisa nyerap musik yang baru, satu hal yang baru, itu satu yang sukses. Tapi kalau misalnya cuma sepihak doang, musisinya doang yang merasa puas, tapi penonton enggak, ya boleh aja, tapi kurang pas kayaknya, harus dua-duanya. Jadi penonton tahu apa yang akan disajikan, kita juga tahu apa yang mau dimainin. Dan lu mengamati nggak sih pergerakan musikal ya, terutama pergerakan musikal dari generasi lu terus ke generasi sekarang nih, apa yang bisa lu nilai atau yang bisa lu utarakan sebagai lu musisi gitu? Apakah sekarang ini makin gila gitu ya, makin bervariasi, atau ada kemunduran secara estetika kah, atau kemunduran secara filosofi jazznya kah? Di dunia jazz atau di dunia? Di Indonesia dulu deh. Enggak, maksudnya dunia musik jazz gitu. Jazz. Oh, kalau di musik jazz sih kemajuan yang bagus ya. Dari kualitas manusianya itu, skill-skillnya jauh di zaman saya. Sekarang tuh jauh luar biasa, prodigi banyak banget gitu. Nggak tahu ya, mungkin lingkungannya ya, dia dengerinnya, ya orang tuanya juga dengerin apa kali ya, jadi turunannya tuh bagus-bagus. Channelnya juga banyak terbuka ya. Mereka aku suka saling support sama teman, sama teman tuh saling support. Kalau zaman dulu ya, yang aku lihat tuh senioritas tuh ada gitu, yang paling jago tuh yang paling tua, gitu, yang junior tuh ditekan-tekan gitu. Zaman-zaman itu ada lah. Kalau menerapkan itu mas, kan biasanya kayak gitu turun-temurun tuh kan. Wah, apalagi di komunitas. Bisa nggak berlangsung ini bermusik gua kalau gitu zaman sekarang sih. Mungkin itu buah dari perilaku lu kali ya mas. Artinya lu tidak melanggengkan kultur itu nggak mau aku seperti itu. Iya, nggak mau merasa yang duluan tuh yang hebat, enggak, karena dunianya kan beda. Beda. Dan ada pencapaian yang udah lu dapat nggak di sekarang ini mas, terlepas dari lu bisa berkarya dengan hal-hal yang baru, atau lu bisa berinteraksi dengan generasi yang baru, ada nggak yang benar-benar lu banggakan di saat ini? Sebenarnya sih saat ini atau selama ini? Selama ini sih sebenarnya aku sangat bisa dibilang bangga dan bersyukur karena pencapaian bisa bikin konser musik instrumental ya, yang mana yang udah aku lakuin beberapa kali, entah itu di Geraha Bakti Budaya, di Teater Jakarta 2 kali, cuma bersama Janapati, atau itu semua konsepnya adalah instrumental, walaupun ada featuring tapi basicnya instrumental yang mengedepankan gitar. Dan itu acara seperti itu nggak banyak yang buat gitu. Jadi situ menurut aku satu pencapaian. Kalau misalnya konser penyanyi udah banyak kan ya. Tapi kalau klasik mungkin udah banyak sih. Tapi kalau kayak ada ranahnya sendiri ya. Yang rutin gitu. Ya. Kalau jazz untuk bikin sendiri terus berbayar ya, nggak gratis. Jadi orang datang tuh niat gitu. Itu salah satu pencapaian itu saya.